Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Di mana adik-adik masih semangat kan? Masih ingin memuji nama Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu buat Tuhan yang terbaik. Ayo semua adik-adik, lagunya Halo Halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan keluarga Tuhan. Ayo sekali lagi kita nyanyi. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Baik adik-adik, semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Di mana sepanjang minggu ini Tuhan kami boleh Tuhan merasakan berkat Tuhan. Dan kami juga boleh Tuhan melakukan ibadah ini bersama adik-adik sekolah minggu di rumah. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan nyata kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Iya, buat adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita mau lakukan lagi lagu More, More, More. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi yuk. Sama-sama yuk dengan kakak di sini. Kita akan menyanyikan bagi Tuhan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik.
Kita jumpa lagi saat ini. Kita jumpa lagi saat ibadah. Kita tadi telah bernyanyi dan muji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang suka baca Alkitab? Ada yang suka? Atau sukanya baca novel? Atau sukanya baca dongeng? Nah, tahukah adik-adik, di Alkitab ini banyak cerita-cerita yang luar biasa. Nah, saat ini juga kita mau belajar supaya kita lebih rajin membaca Alkitab. Tapi sebelum kita buka Alkitab, kita berdoa dulu, ikuti kakak di rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Tuhan berkati kami. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami saat ini. Bapa yang baik, kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, agar apa yang kami dengar saat ini boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kakak bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tahukah siapa Timotius? Timotius adalah orang muda yang sangat mengenal firman Tuhan sejak dari kecil. Yaitu dia selalu diajarkan firman Tuhan oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike. Dan dari kecil dia selalu mendengar cerita Alkitab. Nah, mengapa sih Timotius begitu ditekankan untuk selalu membaca Alkitab? Adik-adik, Alkitab itu bagaikan mercusuar dalam hidup kita. Adik-adik tahu apa mercusuar? Mercusuar itu ditempatkan di tepi-tepi pantai. Jadi mercusuar berguna untuk para nelayan ataupun nahkoda kapal yang sedang membawa kapal. Jadi ketika ada badai, ketika cuaca gelap, ketika malam hari, ketika mereka tidak dapat melihat bintang, mereka bisa melihat mercusuar agar kapal yang mereka bawa tidak melanggar karang atau daratan. Nah, itu gunanya mercusuar. Mercusuar adalah sebagai petunjuk bagi seorang yang membawa kapal. Dan begitu juga firman Tuhan itu menjadi petunjuk dalam hidup kita. Bagaimana kita, apa yang kita lakukan, dan apa yang selalu dikehendaki Tuhan. Untuk itu kita selalu harus baca Alkitab agar apa yang kita lakukan selalu bisa dikoreksi oleh firman Tuhan. Adik-adik pernah berkaca? Ya, pernah berkaca. Kakak tadi baru berkaca. Berkaca itu berarti kita melihat di kaca siapa diri kita. Kalau mungkin rambutnya agak bengkok, kalau mungkin hidungnya ada kotorannya atau wajahnya ada kotorannya, kita bisa bersihkan karena kita bisa melihat kaca. Firman Tuhan itu juga sebagai kaca dalam hidup kita. Jadi kita melihat apakah ini sesuai dengan Tuhan atau tidak. Nah, adik-adik, kenapa dari kecil kita harus baca Alkitab?
Kakak ada cerita tentang orang yang baca Alkitab dari kecil, yaitu namanya Mary Jones. Mary Jones ini adik-adik, ketika dia umur 4 tahun, orang tuanya selalu mengajarkan atau menceritakan cerita Alkitab. Baik cerita Daud, cerita Musa, sehingga dia sangat tertarik mengetahui cerita itu lebih dalam lagi. Dan dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, dari mana saya bisa mendapatkan cerita itu?" Lalu ibunya berkata, "Itu semua ceritanya ada di Alkitab." Wah, dia ingin sekali membaca Alkitab, tapi sayang adik-adik, Alkitab pada saat itu sangat susah dicari. Kenapa? Karena dulu belum ada percetakan Alkitab. Jadi Alkitab itu yang tidak seperti sekarang ini. Alkitab dulu itu sangat mahal, sangat langka. Bahkan di satu kota hanya ada satu Alkitab. Mary Jones tinggal di Inggris waktu itu. Dia ingin sekali membaca Alkitab. Akhirnya dia menabung. Bahkan adik-adik tahu dia menabung sampai berapa tahun? Dia menabung sampai 8 tahun. Supaya akhirnya uangnya bisa terpenuhi untuk membeli Alkitab. Ketika uangnya sudah cukup untuk membeli Alkitab, dia pun pergi bersama ayahnya ke kota untuk membeli Alkitab. Nah, waktu itu yang menjual Alkitab hanya pendeta Charles. Dan dia pergi ke kota itu, dan setelah dia sampai di kota itu, hanya cuma tinggal satu Alkitab pada saat itu. Itu pun Alkitabnya sudah dipesan oleh seorang pendeta kepada si pendeta Charles tadi. Ketika dia membeli Alkitab, datang Pak Pendeta tadi berkata, "Maaf Mary, Alkitabnya sudah ada yang memiliki." Dia pun sedih, dia bermohon, "Tolonglah Pak Pendeta, belikan saya Alkitab. Berikanlah izin saya untuk membeli Alkitab." "Oh, ini sudah ada yang punya." Dia kembali lagi menangis. Karena melihat keinginan si Mary untuk membaca Alkitab, Pak Pendeta Charles tadi pun merasa iba, merasa kasihan. Lalu dia berkata, "Oke, kau akan saya kasih Alkitab. Tapi saya akan menguji dulu seberapa besar kemampuanmu tentang Alkitab." Pak Pendeta tadi pun menguji dia tentang isi Alkitab. Dia bisa menjawab, Pak Pendeta menjelaskan cerita itu. Akhirnya Pak Pendeta sangat kagum dan dia berikan Alkitab satu-satunya itu untuk si Mary. Lalu ketika si Mary sudah dapat Alkitab itu, dia peluk dengan erat, dia bawa pulang sambil berlari, dia sangat senang. Dan dia bercerita kepada orang tentang Alkitab, tentang isi dalam Alkitab. Dia pun jadi penginjil yang sangat luar biasa dari kecil, umur 8 tahun. Dia sudah bisa menginjili orang banyak sehingga orang mengenal Yesus. Nah adik-adik, begitulah keinginan yang besar seharusnya kita miliki ketika kita mau membaca Alkitab. Kita harus tahu lebih dalam lagi tentang isi Alkitab. Agar apa? Agar kita bisa menjadi pengkabar Injil bagi setiap orang. Kita bisa menceritakan Injil, siapa Yesus, baik dalam keluarga kita, teman kita, dimanapun kita berada, kita bisa bercerita tentang Yesus. Karena kita sudah tahu cerita dalam Alkitab. Jangan selalu kerjanya main game online, sampai malam, sampai petang, sampai pagi, main game. Akhirnya dia dikuasai game. Nah, kita juga harus membaca Alkitab supaya kita dikuasai oleh Tuhan. Bukan dikuasai oleh game, tapi kita dikuasai oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat adik-adik. Kita biarlah selalu rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena inilah dasar firman, dasar ajaran Kristen. Nah, firman Tuhan juga sebagai senjata kita ketika menghadapi kejahatan. Ketika ada orang yang berbuat jahat, kita mengandalkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bagaimana membalas kejahatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika ada yang mencoba untuk mengajak kita mencuri, kita belajar firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan melarang supaya tidak mencuri. Nah, itulah sebenarnya kegunaan dari firman Tuhan. Baiklah adik-adik, semoga adik-adik semakin rajin baca Alkitab, semakin selalu
diterangi oleh Tuhan. Karena tadi ayat 16 dikatakan, firman Tuhan itu untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, dan mendidik kita supaya kita menjadi kepunyaan Allah. Terima kasih, shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami telah belajar bagaimana Timotius selalu membaca firman Tuhan, dididik oleh firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa rajin membaca firman Tuhan dalam Alkitab, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami senantiasa bisa lakukan, dan kami tahu itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar anak-anak sekolah minggu ini Bapa, supaya mereka lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, supaya mereka semakin diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga ketika mereka keluar dalam kehidupan mereka, mereka melihat ke depan, mereka melihat dunia ini dengan firman-Mu yang luar biasa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa, terima kasih. Bapa